Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari bermanfaat dan dimudahkan dalam kita menuntut ilmu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Setelah berdoa mari kita bersyukur. Kita bersyukur masih hidup ya. Allah itu tidak membutuhkan kita ya. Kita beribadah itu bukan kok kita itu dibutuhkan Allah, enggak, tapi kita yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak butuh kita yang butuh, tapi kita masih diberi sehat, kuat. Nah, itu bisa belajar walaupun secara online. Itu kita perlu syukuri ya. Karena begini, ibarat ya, kita ada di jalan, kemudian kita nggak tahu arah, kemudian kita nggak tahu orang siapa, yang nggak ada yang kita kenal. Kita kemudian tanya kepada seorang yang tidak kita kenal, tidak butuh kita. Kita tanya, Mas, alamatnya siapa? Alamatnya si A di mana? Kemudian kita diantar sampai tujuan. Atau misalkan kita dikasih tahu jalannya. Tuh, kita kan terima kasih sekali itu. Terima kasih sekali. Sama juga, Allah itu nggak butuh kita yang butuh Allah. Tapi kita itu beri kenikmatan, banyak kenikmatan ya. Kalau kita nggak bersyukur, itu rusak sekali pemikirannya. Jadi kita itu sudah pantas bersyukur sejak dilahirkan ya. Tapi kan dilahirkan belum mudeng apa-apa. Nah, ini anak-anak paling tidak lah membaca hamdalah. Kemudian sholat wajibnya itu jangan sampai bolong. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, jangan sampai bolong ya. Kalau belum bisa di masjid, di rumah sendiri-sendiri ya. Ayo, kalau waktunya maghrib itu, Pak, Mak, ayo sholat jamaah yuk. Waktunya isya, Pak, Mak, ayo sholat jamaah. Sebelum tidur pesan, Pak, Mak, aku sebagai subuh ya. Kayak gitu. Itu bagus itu. Seumben nek tak dongak nih. Jari ini amal soleh, amal yang tidak terputus itu anak yang soleh. Nah, seperti itu. Kalian nggak apa-apa kayak gitu. Dikencingin lagi sholat wajibnya ya. Nah, kemudian sholat duha itu kalau bisa ya dilakukan, jangan main mulu. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita ya.
kemarin tuh ketabahan Nabi Muhammad SAW di di masa-masa awal dakwah ya. Kemarin kita di video sebelumnya sudah Bapak sebutkan, ada Nabi itu dijahili oleh orang-orang yang penguasa ini, kasta tinggi. Ada kasta-kasta tinggi itu yang berani menyentuh beliau. Tapi kalau orang-orang biasa itu enggak berani karena masih ada Abu Thalib dan Khadijah, dua pelindungnya. Kemudian ketabahan ketika diboikot, blokade ini itu yang diblokade, diboikot itu Bani Abdul Muthalib sama Bani Hashim. Kenapa? Karena saat itu gini, mereka itu diminta untuk menyerahkan Nabi secara baik-baik, untuk dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Nah, saat itu dua bani ini itu menolak. Jadi memilih untuk melindungi Nabi. Nah, karena memilih untuk melindungi Nabi, akhirnya dibuatlah perjanjian. Siapapun di Mekah ini nggak boleh bicara sama Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim. Siapapun di Mekah ini nggak boleh nikah sama Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim. Siapapun di Mekah ini tidak boleh ada yang berjual beli dengan Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim. Nah, repot itu. Tetapi ternyata Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim nanti bebas, lulus dari boikot itu. Ya, kita lanjutkan dengan bukunya ini. Saya membaca buku Muhammad Sang Yatim. Ini terjemahan, penulisnya adalah Profesor Dr. Sameh Said. Nah, ini sebenarnya tulisannya Arab. Cuman saya nggak bisa bahasa Arab, saya akui. Saya beli yang terjemahan saja. Ini diterjemahkan kelihatannya di dua bahasa, Inggris dan Indonesia. Jadi langsung diterjemahkan dua bahasa, Inggris dan Indonesia. Nah, judulnya adalah Berseteru dengan Kerabat. Sebentar. Rasulullah SAW menyadari bahwa tugas utama adalah mengubah paradigma masyarakat, pola pikir. Beliau paham bahwa untuk memperbaiki masyarakat ini, beliau harus meruntuhkan pilar-pilarnya. Beliau juga akan dihadapkan dengan berbagai tradisi yang mengakar dalam pikiran mereka, yang juga harus mengatasi kebanggaan mereka dalam mengikuti apa yang telah diperbuat oleh nenek moyang mereka. Mereka ini orang Arab ya. Satu ya, yang harus kalian garis bawahi adalah Rasulullah SAW itu mulai berdakwah ya, itu yang pertama diubah adalah pola pikir, cara berpikir, paradigma masyarakat itu pola pikir. Nah, untuk ini itu Rasulullah perlu mengganti ini pilar-pilarnya ini. Nah, halangan beliau adalah tradisi yang mengakar dalam pikiran mereka, tradisi jahiliyah tentunya ya. Kemudian kebanggaan terhadap agama nenek moyang. Jadi ada dua hal penting. Nah, kemudian siapakah orang yang pertama masuk Islam itu siapa? Di sini dijelaskan istrinya mengimani dakwahnya yang melindungi dan membantunya dalam mengamankan dakwah ini. Nah,
istrinya ya. Yang pertama adalah istrinya. Selanjutnya adalah sepupunya Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib ini tidak menampakkan keimanannya kepada ayahnya. Nah, ini Ali menyembunyikan keimanannya bahkan kepada ayahnya Abu Thalib. Loh, kok bisa seorang anak menyembunyikan keimanan dari orang tuanya? Padahal kan enggak. Ali bin Abu Thalib ini tinggalnya bersama Nabi SAW. Nah, ini sepupunya Ali bin Abi Thalib juga masuk Islam. Saat itu usianya baru 10 tahun. Rasulullah SAW memahami kesulitan pamannya. Oleh karena itu, beliau ingin meringankan bebannya dan membalasnya dengan cara yang baik, yaitu dengan membawa Ali untuk tinggal bersamanya di bawah asuhan Khadijah. Jadi Ali itu semenjak kecil itu diambil oleh Rasulullah untuk diasuh karena Abu Thalib itu ekonominya pas-pasan, tetapi anaknya banyak. Nah, anaknya banyak. Satu itu diambil oleh Rasulullah, yang satu diambil oleh siapa? Diambil satu lagi oleh pamannya. Jadi pamannya Rasulullah, adiknya atau kakaknya kakaknya Abu Thalib ini. Jadi ada dua anak Abu Thalib yang diambil, itu Ali, juga yang satunya lagi siapa saya lupa, karena yang fokus saya adalah pada Ali bin Abi Thalib. Nah, pas ketahuan beriman itu Abu Thalib itu bertanya kepada Ali, "Hai Ali, wahai anakku, kamu itu ngapain?" Nah, kemudian Ali bercerita ini dan itu. Kemudian Abu Thalib mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak akan mengajak Ali untuk berbuat yang tidak baik. Artinya yang diajak oleh Nabi itu sesuatu yang baik. Gitu. Nah, kemudian ada beriman juga pelayannya Zaid bin Harithah, kemudian sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa yang beriman pertama kali dari golongan perempuan itu adalah Khadijah radhiyallahu an. Kemudian dari golongan anak-anak itu Ali bin Abi Thalib. Saat itu usianya 10 tahun ya. Itu sudah beriman kepada Rasulullah SAW. Yang beriman pertama kali dari golongan budak itu adalah Zaid bin Harithah. Yang nantinya Zaid ini dibebaskan dan diangkat sebagai anak angkat oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang beriman dari golongan laki-laki dewasa pertama kali itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, seorang pedagang ya. Nah, setelah itu Abu Bakar As-Siddiq itu karena pedagang, temannya banyak. Nah, saat itu mengundang teman-teman sejawatnya, teman-teman sesama pedagang, sama pengusaha. Itu ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tolhah bin Zubair. Nah, mereka itu dinamakan as-sabiqunal awwalun. Nah, itu. Kemudian lanjutnya itu dinamikanya. Strata sosial masyarakat Mekah terbagi pada 3 lapisan. Penguasa, bangsawan atau pembangsawan, kelompok budak, juga kelompok sekutu dari kabilah Arab. Berarti di sini bukan penduduk asli, tetapi merupakan satu geng dengan kelompok penguasa. Artinya satu kelompok dengan kelompok penguasa. Itu hidup di Arab. Ada 3 itu ya. Budak, penguasa, dan gengnya si penguasa ini.
Ya, itu. Kabilah Quraisy menikmati posisinya sebagai pemimpin bangsa Arab disebabkan atas kepemilikan terhadap tanah haram, tanah-tanah Mekah. Salah satu sumber kekayaan yang menjadi pundi-pundi harta mereka melalui perniagaan budak. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Perniagaan budak itu sumber kekayaannya yang dijual belikan tak ubahnya hewan ternak. Nah, budak itu kalau sudah dibeli itu tidak diberi upah, tidak diberi imbalan, tetapi diminta untuk bekerja. Nah, itu namanya budak. Beda dengan buruh ya, beda dengan pembantu, beda. Kalau budak ini awalnya orang yang ingin memiliki budak itu harus membayar mereka. Jadi ada pasar budak, nanti dibayar berapa Tuhan jumlahnya, kemudian itu boleh diapa-apain. Nah, itu budaya Arab, tradisi Arab zaman dahulu. Nah, dengan demikian permasalahan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW bukan semata soal falsafah hidup, bukan semata soal agama ya, tetapi orang-orang Quraisy ini pasti akan menentang Nabi Muhammad SAW, menentang dakwahnya itu ini karena memang meruntuhkan Tuhan-Tuhan orang-orang Arab ini, berhala-berhala ini itu menjadi sumber kekayaan. Kenapa? Karena berapa tamu yang akan pergi ke Mekah, pergi ke Ka'bah hanya untuk ziarah, hanya untuk menyembah berhala-berhala. Sebelum Fathul Mekah ya, Mekah itu tempatnya banyak berhala. Nah, itu sumber kekayaan itu. Berapa jumlah penjualan berhala-berhala itu juga menjadi ekonomi utama yang menopang agama yang menopang ekonomi. Nah, kemudian berapa jumlah nilai perdagangan budak itu banyak sekali ya. Nah, kemudian orang-orang Quraisy itu dimuliakan karena menjadi pemilik dari tanah haram, tanah Mekah. Nah, itu berapa banyak yang kebanggaan mereka karena mereka itu dimuliakan karena agama menyembah berhala itu. Nah, itu salah satu penyebabnya. Kemudian bagaimana mungkin para pemuka Quraisy dapat menerima persamaan status dengan golongan budak. Nah, ini kalau di Islam itu kan ada ayat semua manusia itu sama, siapapun itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan apa? Yang terbaik itu apa? Orang-orang yang bertakwa. Nah, tadi dikatakan ada golongan penguasa, ada golongan sekutu penguasa, juga dan golongan budak. Bagaimana mungkin orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang mempunyai golongan tinggi itu mau disamakan dengan golongan budak? Karena dalam Islam itu semua orang itu sama. Nah, itu juga membuat mereka itu menolak. Nah, kemudian alasan yang ketiga adalah konsep hari akhirat tidaklah sesuai dengan hawa nafsu dan kecenderungan sahabat mereka. Semua ajaran yang dibawa tujuannya adalah melenyapkan ketamaan nafsu. Nah, itu ingin untuk mengumbar hawa nafsu. Jadi yang intinya ada paling tidak 3 ya. Agama menjadi sumber kekayaan bagi orang-orang kafir Quraisy.
ada tamu dari luar Mekah hanya ingin menyembah berhala ke Mekah. Ada penjualan berhala. Nah, kemudian yang kedua, tidak menerima kesamaan derajat. Karena orang-orang Quraisy itu tidak mau disamakan derajatnya dengan golongan budak. Kemudian menolak konsep hari akhirat, ya. Karena nanti mereka ini ingin melanggengkan hawa nafsunya di dunia ini. Itu setidaknya ada 3 hal itu ya, menjadi alasan kenapa sih sampai ada ditekan, dibujuk, dirayu, diboikot dan segala macamnya. Ya, kemudian ini menjadi perseteruan itu permusuhan, sengit ya antara dirinya dan mereka. Sebab mereka senantiasa terpancing untuk berperang dan mempertahankan segala sesuatu yang berharga bagi mereka. Saya mohon maaf, ini bukan permusuhan, itu bukan berarti Nabi Muhammad itu memusuhi mereka, tetapi mereka memusuhi Nabi Muhammad ya. Jangan dibalik, nanti salah lagi. Ya. Yang ini tadi konsep tidak mau disamakan dengan golongan budak. Makanya nanti golongan budak itu sangat suka dengan agama Islam karena konsepnya persamaan. Beda dengan golongan-golongan atas yang mereka disamakan dengan golongan di bawahnya, ya nggak level kayak gitu. Nah, mereka itu orang-orang Quraisy mempertahankan status quo, artinya keadaan hari ini tuh ya seperti ini, ya harusnya seperti ini. Misalkan hari ini mayoritas agamanya menyembah berhala, ya harus seperti ini tadi. Nah,